Sementara itu, kelas 1 baru saja bubar. Hojong menguap lebar dan bertanya malas, ada yang mau disuruh beli sesuatu nggak? Tapi begitu Daegun menoleh dan menatapnya dengan mata dingin, Hojong langsung terdiam dan kembali siaga. Ia tahu benar tatapan itu bukan main-main. Si Pirang segera mendekat dan membisikkan saran, kau sebaiknya pergi sendiri. Anggap saja olahraga. Namun, ia langsung dimarahi Hojong, urus saja urusanmu sendiri. Barulah ia sadar kalau dirinya sedang duduk di atas siswa lain. Ia buru-buru melompat turun, merasa malu sendiri. Hojong mengeluh, sekolah ini makin parah. Sekarang nggak ada lagi yang mau disuruh-suruh. Si Pirang lalu mengusulkan, gimana kalau kita tantang murid pindahan itu di luar sekolah saja? Hojong menoleh ke arah Manho. Kau bisa menang, kan? Seorang gadis di dekat mereka menyahut sambil tertawa mengejek, dasar pengecut semua. Lalu ia berjalan ke arah Daegun sambil tersenyum manis. Kak Daegun, kamu jago banget berantem. Bisa nggak latih aku jiu-jitsu? Namun, ia segera menyadari bahwa Daegun sama sekali tidak menatapnya. Ia malah sedang menatap papan tulis dengan fokus. Sadar bahwa ia diabaikan, si gadis merasa dipermalukan dan berhenti merayunya. Ia melampiaskan kekesalan pada Manho dan teman-temannya. Kalian semua nggak berguna, mending belajar yang benar daripada mikirin balas dendam. Begitu mendengar kata balas dendam, Manho langsung termenung. Ia sadar, setelah dikalahkan Daegun, pasti Mong Jong Kim dari kelas 2 dan Sang Osim dari kelas 3 akan datang menantang Daegun. Jika mereka berhasil mengalahkannya, mereka akan mengambil alih segalanya, termasuk anak buah Manho. Hojong langsung panik. Kita harus lakukan sesuatu. Aku lebih pilih mati daripada jadi anak buah mereka. Namun, detik berikutnya, Mong Jong Kim, bos dari kelas 2, muncul di ambang pintu. Ia menatap Manho dengan tatapan mengejek. Kau masih hidup rupanya, kudengar kau dipukuli sampai setengah mati. Tidurmu nyenyak semalam? Hojong langsung tersinggung. Kau datang buat ngejek kami, ya? Manho pun berdiri dan berkata, kalau memang mau berantem, katakan saja langsung. Ia mengambil sebuah pulpen dari meja dan mengacungkannya. Aku akan buat kau kencing di celana lagi, seperti waktu itu. Mong Jong Kim menyeringai sinis. Masih berani bawa-bawa senjata, dasar pengecut. Tanpa mau buang waktu, Manho maju beberapa langkah. Tunggu saja sampai kau dipukul. Tapi sebelum keduanya benar-benar baku hantam, suara lantang memotong ketegangan di ruangan. Bising banget sih kalian, seru Daegun sambil mendorong kacamatanya ke atas hidung. Ganggu banget, gue lagi belajar. Ucapan itu langsung bikin Manho ciut dan duduk kembali ke kursinya. Mong Jong Kim memandang ke arah Daegun. Jadi ini anak pindahan yang ngalahin Manho. Heh, berarti gue nggak perlu buang waktu sama dia. Ia lalu bicara pada anak buahnya. Kalau ini bocahnya, ayo kita ajar. Yong Jun Kim, salah satu anak buahnya, mendekati Daegun sambil menatap meremehkan. Ini orangnya, cuma kutu buku berkacamata, kelihatan lemah. Ia lalu membungkuk mendekati Daegun dan menantang. Barusan lo ngomong apa? Coba ulangi kalau berani. Namun Daegun tetap tak menggubris. Mong Jong Kim mengira Daegun takut, lalu coba meraih tangan Daegun yang sedang menulis. Tapi detik berikutnya, Daegun mencengkeram tangan Mong Jong Kim dan membengkokkan jari-jarinya dengan keras. Rasa sakit luar biasa membuat urat di wajah Mong Jong Kim menonjol. Ia sampai memohon, lepasin. Sakit banget ini. Daegun tetap tenang. Gue lagi nyusun catatan. Kalau lo nggak mau jarimu patah, temui gue nanti aja, katanya datar. Mong Jong Kim mengangguk ketakutan. Daegun pun melepaskannya. Tapi sesaat kemudian, Mong Jong Kim mencoba menyerang balik dengan tinjunya. Daegun dengan cepat menunduk ke belakang dan mengangkat tangan untuk menahan serangan itu. Jong Kim mengepalkan tinjunya, tapi Daegun langsung menamparkan wajah Mong Jun Kim dengan keras hingga tubuhnya terpental dan langsung pingsan. Tak disangka, satu tamparan itu cukup untuk menjatuhkannya. Daegun pun berkata dengan nada heran, jadi ini bos kelas 2. Kenapa dia datang cari masalah secepat ini? Padahal aku baru berencana menghadapinya nanti. Kemudian, Daegun menoleh ke arah anak buah Mong Jun Kim dan berkata dengan datar, kalau dia bangun, bilang padanya, kalau aku lihat dia bermalas-malasan lagi, aku akan menyelesaikan semuanya. Setelah mereka membawa pergi tubuh Mong Jun Kim dari kelas 1, Daegun hanya bisa duduk terpaku, merasa seperti sedang bermimpi.
Ia tak menyangka bisa menyelesaikan urusan dengan kelas 2 semudah itu. Manho dan yang lainnya pun ikut tercengang melihat semuanya. Hojong, yang biasanya nyinyir, tiba-tiba berkata, katanya, memaafkan itu 100 kali lebih keren daripada balas dendam. Jadi, aku putuskan untuk memaafkan murid pindahan itu. Si Pirang juga ikut mengangguk. Aku juga mikir, belajar itu jauh lebih penting sekarang. Namun, tanpa mereka sadari, para murid dari kelas 3 telah datang, termasuk Sang Osim. Begitu masuk ke ruangan, Sango langsung memanggil, Manho. Katanya kamu abis dipukulin. Hojong langsung menghela napas panjang. Perasaan ini, kenapa lagi-lagi terasa seperti dijebak? Namun Sango menjawab santai, tenang aja. Aku gak ada urusan sama kamu. Dia bersama teman-temannya langsung mengelilingi Daegun. Daegun hanya bisa tersenyum miris dan berkata, sepertinya lain kali aku harus nyatet siapa aja yang bakal datang nyari ribut. Sango lalu menepuk mesuk Kim dan berkata, bisa minggir nggak? Kita ada urusan sama orang di sebelahmu. Setelah itu, dia duduk di samping Daegun dan mengangkat alis dengan nada mengejek, lagi belajar, ya. Gaya kamu sekarang kayak anak baik-baik. Aku Sang Osim dari kelas 3. Ku dengar kamu ngalahin Manho. Jujur aja, aku khawatir kamu mulai jadi pembuli satu sekolah. Mendengar itu, Daegun melepas kacamatanya dan berkata dengan malas, kalian ini gak ada habisnya, ya. Nyebelin banget, langsung aja, apa maumu? Orang kayak kamu yang selalu bawa gerombolan biasanya gak terlalu kuat. Jangan-jangan kamu sendiri juga gak yakin sama kekuatanmu. Ucapan Daegun membuat Sango tertawa, kamu menarik juga. Lumayan punya nyali. Tapi bukannya langsung menyerang, Sango memilih untuk menahan diri dan belum memulai pertarungan. Sampai ketemu setelah sekolah. Lebih baik kau bersiap. Aku bukan pecundang seperti Manho, ucap Sang Bosim dengan dingin sebelum pergi bersama para pengikutnya. Daegun hanya bisa terdiam. Apa aku sepopuler itu di hari pertama sekolah? Sepertinya kehidupan sekolah tenang yang kuharapkan tak akan terjadi. Saat itu juga, Manho tiba-tiba berjalan ke arah Daegun dan berdiri di sampingnya. Boleh aku duduk di sini? Tanyanya. Namun Daegun langsung menolak. Tidak. Meskipun begitu, Manho tetap menarik kursi dan duduk. Sang Bosim benar. Dia beda dari kita. Dia itu petarung sejati. Daegun menanggapi dengan dingin, terus kenapa? Lagi pula aku nggak bilang kamu boleh duduk. Manho melanjutkan, aku ingin bantu kamu. Daegun melirik curiga. Kau merencanakan sesuatu. Aku bisa bantu kamu ngalahin Sosim. Dia udah latihan tinju sejak kecil. Tapi dia gak tertarik ikut kompetisi. Dia latihan cuma karena satu alasan, dia suka mukulin orang, kayak samsak hidup. Di sisi lain kelas, Sangbo terlihat membuka bajunya. Otot-otot kekarnya terpampang jelas, lengkap dengan tato yang menghiasi tubuhnya. Perlahan, ia melangkah mendekati 3 orang murid yang tampak ketakutan. Tatapannya tajam, lalu ia bertanya, kemana perginya samsak nomor 4? Salah satu murid menjawab dengan ragu dan wajah cemas. Samsak nomor 4, dia sedang sakit, Pak. Hari ini nggak masuk sekolah. Sangbo menyipitkan mata. Wajahnya terlihat bengis, tapi juga sedikit kecewa. Karena aku, gumamnya, padahal aku cuma menyuruhnya olahraga. Masa itu salahku? Ia lalu menatap ketiga murid di depannya dan berkata dengan nada serius. Mulai sekarang kalian harus berusaha lebih keras. Mendengar itu, ketiga murid mengepalkan tinju mereka. Seolah-olah siap berkelahi. Meskipun jelas dari ekspresi wajah mereka, ada rasa takut yang sulit disembunyikan. Sangbo mengambil posisi bertarung. Kekesalan terlihat jelas di wajahnya. Ia ingin melampiaskan emosinya. Maju satu persatu, teriaknya. Serang aku. Salah satu murid langsung berlari menyerang. Tapi hanya dalam satu gerakan, tinju Sangbo mendarat tepat di wajahnya. Tubuh murid itu terpental jauh ke belakang. Tanpa ragu, Sangbo melempar pukulan berikutnya ke murid kedua. Pukulannya begitu kuat hingga membuat murid itu terangkat ke udara sebelum jatuh terkapar. Murid ketiga maju dengan gemetar. Matanya terpejam karena takut, tapi tetap mencoba menyerang. Sayangnya, Sangbo dengan mudah menghindar dan membalas dengan pukulan telak ke perutnya. Dengan penuh emosi, Sangbo kembali melayangkan pukulan keras. Kenapa kalian gak serius melawanku? Hah, teriaknya. Salah satu murid terpental hingga membentur sudut kelas. Suara benturannya terdengar keras, diiringi erangan kesakitan.
Kemudian nampak murid terakhir yang ketakutan setelah melihat murid lainnya dipukul Sangbo tanpa ampun. Sangbo yang melihat hal itu tampak kesal. Ia berkata kepada murid itu, "Bukannya aku sudah menyuruh kalian untuk terus menyerangku?" Tidak punya pilihan, murid itu akhirnya maju menyerang Sangbo dengan mata tertutup. Dengan kuat, Sangbo mendaratkan pukulan keras yang langsung melukai wajah murid itu. Tidak puas, Sangbo menghujani murid itu dengan banyak pukulan yang membuatnya berteriak minta ampun kepada Sangbo. Beberapa waktu kemudian, setelah puas menghajar ketiga murid itu layaknya samsak tinju, Sangbo berkata bahwa, "Apa kalian pura-pura kesakitan agar latihanku cepat berakhir?" Mendengar hal itu, para murid hanya bisa terdiam karena takut dihajar kembali oleh Sangbo jika mereka berani menjawab. Tampak saat ini wajah mereka sudah babak belur dan Sangbo menyuruh mereka untuk segera ke rumah sakit untuk mengobatinya. Dari kejauhan, suara bel sekolah berbunyi nyaring. Dentingannya menggema di seluruh area, menandakan bahwa waktu istirahat akhirnya tiba. Para murid mulai keluar dari kelas, berhamburan ke arah kantin dan halaman dengan langkah cepat, seolah ingin sejenak melupakan tekanan pelajaran. Di dalam kantin yang mulai ramai, Daegun dan Minsu tampak berjalan pelan, menelusuri deretan bangku yang hampir penuh. Keduanya mencari tempat duduk kosong sambil membawa nampan makan siang. Setelah beberapa langkah, mereka menemukan satu meja kosong di sudut dekat jendela. Mereka pun duduk, dan suasana mulai sedikit tenang. Daegun menatap makanannya sejenak, lalu bergumam dalam hati, "Sudah lama aku nggak makan makanan kantin kayak gini." Sambil menyendok makanannya perlahan, pikirannya melayang kembali ke masa lalu. Saat itu, ia bekerja paruh waktu di sebuah minimarket. Setiap hari, dia harus berdiri berjam-jam, merapikan barang, dan menjaga toko hingga larut malam. Makan siangnya, bukan dari dapur rumah atau kantin sekolah, tapi dari rak makanan yang sudah hampir kedaluarsa. Ia teringat bagaimana pemilik toko selalu berkata dengan senyum palsu, "Kalau mau, ambil aja makanan ini. Sayang kalau dibuang." Daegun tak pernah bisa menolak. Bukan karena ia benar-benar mau, tapi karena ia merasa segan. Itu bukan kebaikan, itu lebih seperti sisa. Dan ingatan itu masih meninggalkan rasa tak nyaman di hatinya. Di sisi lain kantin, dua siswi tampak memperhatikan meja Daegun. Salah satunya menyenggol temannya sambil berbisik pelan, "Lihat deh, Ji Ina, itu murid baru, kan? Ganteng banget, ya." Temannya ikut mengintip diam-diam, matanya tak lepas dari wajah Daegun yang terlihat tenang dan sedikit dingin. Tak jauh dari mereka, sekelompok murid lain sedang asyik membicarakan hal yang sama, namun dari sisi yang berbeda. Salah satu murid mencondongkan tubuh ke tengah lingkaran sambil berkata, "Itu dia, ya, yang ngalahin Manho sama Hojong." Murid lain menimpali dengan nada penasaran, "Seriusan, jangan-jangan dia emang niat ngelawan semua bos sekolah?" Seorang murid berseragam olahraga duduk di ujung meja, ikut bergabung dalam percakapan. Dengan wajah serius ia berkata, "Gue dengar, dia bisa jatuhin lawan cuma dengan satu pukulan." Temannya di sebelahnya terlihat skeptis. "Ah, lebay, masa sih, kedengeran kayak cerita murahan." Tapi murid berseragam olahraga itu tetap bersikeras. "Beneran, bahkan katanya, Daegun bakal lawan Sangbo." Sebelum rumor itu makin melebar, tiba-tiba seorang murid lain menyela. Tubuhnya tegap, rambutnya cepat, dan nada bicaranya penuh keyakinan. "Mau itu karena keberuntungan, atau karena emang dia jago, kita bakal tahu nanti." Setelah lihat pertarungannya sendiri, suasana seketika hening. Semua menoleh ke arah suara itu. Pria itu adalah Go Sung-ha, salah satu bos dari kelas 17. Ia dikenal sebagai murid berbakat di bidang olahraga, dan punya reputasi yang tidak main-main. Kata-katanya membuat semua murid di meja itu terdiam, seolah memberikan sinyal bahwa sesuatu yang besar akan segera terjadi. Di sisi lain kantin, suasana makin ramai oleh suara tawa dan percakapan para murid. Tiba-tiba, seorang siswi berjalan mendekat ke arah meja tempat Daegun dan Minsu duduk. Wajahnya ramah dan senyumnya hangat. "Boleh duduk di sini, aku mau makan bareng kalian," ujarnya sopan. Daegun dan Minsu saling pandang sebentar, lalu mengangguk. Tak lama kemudian, Manho datang bersama dua rekannya. Tanpa banyak basa-basi, mereka ikut bergabung di meja itu. Meja yang tadinya tenang, kini berubah menjadi tempat berkumpul yang cukup hangat.
Mereka semua mulai menikmati makan siang sambil mengobrol santai, mempererat hubungan satu sama lain. Untuk pertama kalinya, suasana antara Daegun dan kelompok itu terasa akrab. Namun, dari bangku lain di pojok kantin, dua murid tampak memperhatikan mereka dengan tatapan sinis. Salah satunya berdesis pelan, "Tuh anak baru udah jadi bagian dari geng Manho sekarang." Murid di depannya bersandar santai sambil tersenyum percaya diri. "Heh, kalau soal tampang, gua sih masih menang jauh." Dia adalah Dusik, bos dari kelas 18. Dikenal bukan karena kemampuan bertarung, tapi karena keahliannya di dunia hiburan. Ia punya wajah tampan dan aura percaya diri yang kuat, apalagi dengan latar belakangnya sebagai trainee yang nyaris debut jadi idol. Sementara itu, di meja makan, Manho menyendokkan nasi ke mulutnya lalu melirik Daegun. "Makan yang banyak, Dek. Sangbo itu bukan lawan yang bisa kamu kalahin dengan mudah." Daegun hanya mengunyah perlahan, lalu menjawab santai dengan senyum tipis. "Katanya kamu pernah ngalahin dia, tapi kenapa kelihatan cemas, Dek?" Manho mendesah pelan. Wajahnya berubah serius. "Sejujurnya, pertarungan kami waktu itu belum selesai." Perkataannya membawa pikirannya kembali ke masa lalu. Dalam benaknya, Manho teringat jelas pertarungan sengit melawan Sangbo. Saat itu, ia sudah berusaha keras, melemparkan serangan demi serangan. Tapi Sangbo terlalu lincah. Setiap pukulan yang diarahkan padanya dengan mudah dihindari. Manho ingat betul bagaimana lawannya selalu tenang, seolah bisa membaca setiap gerakannya. Bukan hanya kuat secara fisik, Sangbo juga cerdas dalam bertarung. Ia tahu cara memanfaatkan lingkungan sekitarnya, bergerak dengan efisien, dan menyerang di waktu yang tepat. Manho sadar, pertarungan itu sama sekali tidak seimbang. Namun, di tengah tekanan, ia berhasil memojokkan Sangbo ke sudut tembok. Dalam momen itu, ia merasa, mungkin ini satu-satunya kesempatan untuk menang. Dan dalam detik-detik genting itu, satu hal muncul di kepalanya. Ia menatap celah lemah yang terbuka lebar di depan matanya, dan tanpa pikir panjang, ia menghantam bagian paling sensitif dari lawannya. "Gua hajar bijinya," kata Manho datar, tapi malu-malu. Daegun yang sedang mengunyah langsung tersedak sedikit. Ia menatap Manho dengan ekspresi campur aduk antara kaget dan geli. "Hah? Biji? Seriusan lo? Jadi lo pakai cara kotor?" Setelah menerima jurus rahasia dari Manho, yang sangat tidak terduga, lawan di hadapannya langsung menyerah. Pertarungan itu berakhir cepat, tapi meskipun Manho menang, tak ada satupun orang yang mau mengakui kemenangannya. Bagi mereka, itu bukan kemenangan yang layak. Sejak saat itu, Manho mendapat julukan baru, petarung tanpa belas kasih. Mendengar cerita itu, Daegun menatap Manho dengan ekspresi datar. Raut kecewa perlahan muncul di wajahnya. Ia tetap makan, tapi suaranya terdengar dingin saat berbicara. "Jadi lo berharap, orang-orang bakal ngakuin kemenangan lo itu?" Manho menunduk sejenak, lalu mengangkat wajahnya. Tatapannya tajam, nada suaranya berubah jadi lebih serius. "Lo gak ngerti, Dek. Sangbo itu bukan lawan biasa. Dia petarung kuat, lincah, susah ditebak. Dia gak cuma main otot, tapi juga otak." Manho mengepalkan tangannya, matanya penuh emosi saat ia melanjutkan. "Dan yang paling penting, dia kejam. Dia nggak ragu ngelukai siapapun yang ada di hadapannya. Gue pengen dia disingkirkan." Daegun menghentikan gerakan sendoknya. Ia menatap Manho dalam-dalam. Suaranya terdengar tenang, tapi tajam. "Bukannya justru lo yang kejam?" Di sisi lain, tampak dua murid dari kelas Sangbo masuk ke dalam kantin. Mereka membawa makanan masing-masing dan berjalan santai menuju meja tempat Daegun duduk. Saat berada di sampingnya, salah satu dari mereka tiba-tiba melemparkan sesuatu ke dalam makanan Daegun. Gadis yang duduk di sebelah Daegun langsung terlihat marah. Dengan nada kesal, ia membentak, "Apa kalian sudah gila?" Namun kedua murid itu malah tertawa kecil. Dengan santai salah satunya menjawab, "Kupikir kamu suka cumi kering, jadi aku sengaja memberimu." Sambil melambaikan tangan, mereka mengejek dan berbalik pergi. Daegun, yang jelas tidak terima, langsung bergerak cepat. Ia meraih tangan salah satu dari mereka, menghentikan langkahnya. Dengan wajah kesal dan nada tajam, Daegun menatap mereka dan berkata, "Ini bukan cumi kering, tapi ginseng,
Bego.